Aku sampai nangis, sampai stres kayak gue bakal dapat kuliah nggak sih, gue bakal. Halo teman-teman semua, kalau belum tahu aku nama aku Caroline Patricia. Nah sekarang aku pengen cerita sesuai dengan judul ya, yaitu adalah pengalaman aku gimana aku bisa sampai dapat scholarship di China, dan juga gimana sih perjuangan aku, karena walaupun kedengarannya enak nih dapat scholarship, tapi itu nggak semudah itu teman-teman. Jadi kalian harus dengerin. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena setiap dukungan kalian itu sangat berguna bagi aku. Love you, stay tuned. Jadi kita mulai dulu ya dari perjalanan aku di SMA. Jadi aku itu adalah lulusan SMAK 1 BPK Penabur. Kalau kalian tahu itu adalah di Jakarta, Tanjung Duren. Dan aku bener-bener bersyukur banget, itu adalah berkat Tuhan aku bisa masuk ke sana. Perjalanan aku dari SMP ke SMA aja tuh susah weh. Kalian kalau tahu, teman-teman aku pasti tahu. Jadi setelah aku sampai SMA, itu karena pas SMP tuh aku anaknya tuh nakal banget. Aku jarang belajar, malas, dan lain-lain. Tapi ketika aku masuk ke SMAK 1, kalian kalau tahu ya, SMAK 1 Penabur itu sangat menjunjung edukasi lah. Walaupun terkadang aku juga agak gimana ya, gregetan gitu loh. Kenapa sih belajar terus? Kenapa sih gini-gini terus? Tapi ya balik-balik lagi, ada kok hasilnya, ada kok maknanya. Yang penting kamu kerja keras. Jadi setelah aku masuk ke SMAK 1 itu, aku kaget banget karena pelajarannya tuh dalam, susah, dan yang paling parah itu bukannya susah atau apa, tapi mereka itu ngajarnya cepet banget. Setiap hari itu ulangan, setiap hari itu bisa remedial, dan aku langganan remedial gitu loh. Lalu setelah aku udah tahun pertama nih, aku udah lulus, udah naik kelas maksudnya, itu semester pertama aku merah 1, dan aku tuh nangis sampai aku mimpi gitu loh, karena aku malu, karena tuh yang lain tuh bukan cuma bagus tapi bukan cuma nggak merah tapi nilainya bagus banget gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak aduh, kenapa sih orang-orang bisa, aku nggak bisa gitu. Yang semester pertama aku itu stres banget. Semester kedua aku belajar sekuat aku, akhirnya puji Tuhan aku nggak ada merah sama sekali. Di kelas berapa ya, kelas 11 itu mulai tuh aku semangat aku tuh drop, karena pasti namanya orang tuh pasti ada titik capeknya lah ya. Nah abis itu setelah aku udah sampai ke kelas 12 nih, emang sih rata-rata nilai aku tuh nggak ada yang merah. Nah sampailah pada titik UN, dan saat di titik UN itu aku tuh udah bener-bener di titik aku udah capek banget untuk belajar terus, karena selama 3 tahun aku bener-bener ngedrill diri aku untuk belajar terus gitu loh. Dan saat UN ini aku udah kayak udahlah, gue udah nggak peduli, udah capek, bener-bener udah capek banget gitu loh, dan kayak lost focus gitu, kayak udahlah mau istirahat aja gitu. Dan bener aja pas lagi UN itu aku bener-bener pertama aku apes banget karena dapet soalnya tuh susah-susah banget karena UTBK kan, jadi kayak soalnya tuh random gitu. Dan aku udah tanya sama teman-teman aku, dan soal yang aku dapat tuh abstrak gitu loh, dan hasilnya keluar lah. Kalian harus tahu rata-rata sekolah aku tuh lumayan 85, nggak jelek-jelek banget. Tapi ketika UN udah keluar, nilai aku tuh 70-an, dan itu tuh membuat aku tuh sampai bener-bener malu, semalu-malunya, sampai aku diomelin sama orang tua aku, kenapa bisa kayak gini, padahal biasanya nggak kayak gini gitu loh. Aku tuh udah bener-bener ngerasa kayak aku tuh nggak berguna, aku mau kuliah di mana, siapa yang mau terima aku, ini ono gitu loh. Dan aku sampai nangis-nangis gitu loh sama teman aku. Terus tiba-tiba sahabat aku, kalau kalian kenal aku pasti kalian tahu sahabat aku namanya Victania. Dia itu udah sahabat aku dari kelas 3 SD. Tiba-tiba dia bilang, "Lin, kenapa lu nggak coba aja daftar kuliah di Cina?" Awalnya tuh aku tuh bener-bener kayak nggak pernah kepikir sama sekali buat kuliah di Cina. Bahkan aku sempat underestimate gitu loh. Tapi akhirnya karena itu udah mepet banget dan aku masih bingung aku mau apa, aku mau kuliah apa, akhirnya yaudah deh, coba deh aku lihat-lihat, karena aku juga nggak mau orang tua aku jadi kecewa gitu loh. Dan aku ngerasa worst banget gitu nggak sih perasaannya kalau kalian tahu. Abis itu akhirnya aku berusaha gimana ya biar orang tua aku tuh gak kecewa sama aku gitu loh, padahal mereka udah berusaha ngegedein aku gitu. Akhirnya aku cobalah research, dan itu tuh udah
posisinya tuh udah Mei. Bayangin orang-orang semuanya, hampir semuanya udah ada universitas mereka. Akhirnya aku bener-bener nge-force diri aku sekitar seminggu, dan aku bersyukur banget orang-orang di sekitar aku itu bener-bener nge-support aku. Aku berterima kasih untuk kalian semua. Jadi aku nge-research setiap hari sampai malam, sampai jam 3, sampai aku bener-bener kayak aku sampai nangis, sampai stres kayak gue bakal dapat kuliah gak sih, gue bakal ini gak sih, ono gak sih. Itulah mengapa aku sampai apply 9 universitas, karena pas saat itu aku bener-bener lost confidence, ngerasa aku gak berguna. Kalian bisa nonton di video aku yang ini, kalau aku itu daftar ke universitas banyak banget gitu. Dan abis itu kayak aku berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, bisa gak ya aku dapat universitas, bisa gak ya aku dapat kayak sesuatu yang membanggakan lah setidaknya dari hasil belajar aku gitu. Karena bayangin kalau misalnya kamu jadi aku, kamu belajar 3 tahun setengah mati, tapi karena satu titik aja kamu kayak trash banget gitu. Akhirnya aku udah apply semuanya. Terus habis itu aku tunggu, udah stres, tiba-tiba pengumuman kan keluar, satu pengumuman keluar. Kalian tahu gak sih rasanya aku tuh sampai bener-bener mau nangis. Aku bener-bener bersyukur kepada Tuhan, sampai aku bener-bener bersyukur itu. Dari 9 universitas yang aku daftar, aku keterima 7, dan 4 dari itu aku dapat beasiswa. Bayangin kayak gimana sih perasaannya gitu. Udah keterima aja udah bagus banget. Dan itu bukan cuma di Cina ya, bukannya aku sombong juga, tapi aku mau kasih tahu ke kalian kalau nilai itu tuh bukan segalanya. Nilai aku tuh gak bagus-bagus banget, dan aku pernah ada di titik hopeless itu. Dan aku juga pengen kasih tahu ke kalian, buat kalian yang ngerendahin universitas aku, kalau universitas aku bukan universitas yang terbaik 10 di dunia gitu, atau 20 di dunia gitu. Tapi aku bangga sama diri aku sendiri, aku bangga sama universitas aku, karena mereka itu sangat membantu aku, mereka sangat mendidik aku gitu loh. Jadi kalian gak perlu minder. Kalau emang kalian gak bisa, ya udah, pasti banyak tempat lain yang Tuhan udah kasih ke kalian. Kalian harus di mana, kalian itu bagusnya gimana. Yang penting kamu kerja keras, kamu percaya sama diri kamu sendiri. Itu juga alasan aku kenapa aku bikin video. Kalau kalian tahu bikin video itu takes time banget, tapi aku ngerasain di posisi kalian ketika kalian itu hopeless. Jadi setelah itu akhirnya aku udah keterima. Aku seneng banget, sampai aku ada di posisi aku galau, aku mau nerima yang mana gitu loh. Akhirnya aku terimalah yang Tianjin University ini. Awalnya juga aku underestimate, tapi aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena orang tua aku jadi senang, keluarga besarku juga jadi bangga sama aku. Jadi aku ngerasa nggak trash gitu loh, dan aku ngerasa kalau kerja keras aku tuh terbayar gitu loh ketika aku ngelihat reaksi mereka kalau universitasnya tuh bagus banget. Kalau kalian tahu Tianjin University tuh bagus banget gitu, uninya, maksudnya gedungnya itu bagus banget. Jadi aku pengen kasih tahu ke kalian, jangan patah semangat. Aku ngomong ini berkali-kali. Gali potensi kamu itu layak mendapatkan yang terbaik. Yang penting kamu kerja keras, jangan malas-malas, lupain kata malas, dan jangan bandingin diri kamu sama diri orang lain terus gitu loh. Dan apa yang kamu dapat itu adalah yang terbaik buat diri kamu sendiri. Thank you semua yang udah nonton. Semoga kamu terberkati dari video aku, dan tetap semangat. Bye bye.